Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman 03? Alhamdulillah luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kembali kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 1. Insyaallah hari ini kita akan masuk di pelajaran ke-6 dengan tema Ayo Belajar. Subtemanya adalah Semangat Belajar Nabi Idris alaihi salam. Wah, pasti seru ceritanya anak-anak sekalian ya. Pasti seru pelajaran hari ini. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar dari kisah seorang nabi dan seorang rasul yang bernama Nabi Idris alaihi salam. Nah, kenapa sih kita harus belajar dari kisah dan keteladanan Nabi Idris alaihi salam? Nah, pasti banyak nanti yang bisa kita ambil teladan dari Nabi Idris alaihi salam. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai, ya sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak sekalian, alhamdulillah sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita simak dulu tujuan dari pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam? Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah agar siswa kita semuanya nih mampu atau meyakini kebenaran kisah Nabi Idris alaihi salam. Dan yang kedua, ya, agar semua siswa dan siswi menunjukkan sikap semangat dan rajin belajar sebagai implementasi dari pemahaman keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Maksudnya apa sih Pak yang kedua ini? Maksudnya begini, kalau nanti kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam, maka kita harus memiliki sikap yang semangat dan apa? Dan rajin belajar dalam rangka untuk menerapkan ya dan memahami keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah agar siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Jadi kalau kamu nanti sudah belajar tentang kisah Nabi Idris alaihi salam ya, kamu sudah tahu keteladanan Nabi Idris alaihi salam, kamu bisa menceritakan ini ke adik kamu boleh. Kamu ceritakan lagi kisahnya ke kakak kamu boleh, ke ibu kamu, ke ayah dan bundanya boleh. Ya, kamu berarti sudah bisa menceritakan. Kalau kamu sudah bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, berarti kamu sudah sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal dalam memahami dan meneladani kisah Nabi Idris alaihi salam ya. Siap-siap loh, nanti ada tugas dari Paris ya. Bisa jadi kamu nanti membuat video menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Siap-siap ya. Makanya simak dengan baik, simak dengan benar
mendengar dengan betul pelajaran kisah tentang Nabi Idris alaihissalam berikut ini ya. Jadi anak-anak sekalian, yo pasti semua sudah gak sabar lagi kita mau menyaksikan kisah keteladan Nabi Idris alaihissalam ya. Oke, duduk yang manis ya, pasang matanya, pasang telinganya, siapkan buku tulis jika ada yang perlu ditulis nanti ya. Ya, siapkan semuanya, kita sama-sama menyaksikan kisah Nabi Idris alaihi salam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat berbagai barang. Orang-orang yang melihat ini sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit sehingga membuat pakaian lebih nyaman daripada pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, beliau menjadi mudah dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi oleh Nabi Idris, hal ini menjadikan beberapa keturunan dari Qabil, putra Adam, iri. Mereka pun mulai menyusun rencana yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, sikap keturunan Qabil menjadi semakin jahat dan kasar. Karena sikap keturunan Qabil yang semakin meresahkan, kaum Nabi Idris pun menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan keturunan Qabil kepada Nabi Idris. Akhirnya, Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke balik bukit. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Akhirnya Nabi Idris pun mulai melaksanakan tugas kerasulannya, yaitu memberikan peringatan kepada keturunan Qabil untuk kembali kepada jalan yang benar. Setelah diberikan peringatan, keturunan Qabil tidak menerima peringatan dari Nabi Idris. Kemudian mereka pun menantang kaum Nabi Idris untuk berperang. Nabi Idris pun tidak pantang menyerah untuk menegakkan kebenaran. Kaum Nabi Idris pun mulai membuat peralatan untuk berperang dan benteng untuk mencegah serangan. Akhirnya peperangan pun tiba. Dalam peperangan tersebut, Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang sehingga mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah terputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli strategi perang.
sehingga dapat memenangkan setiap pertarungan melawan musuhnya. Akan tetapi, keturunan Qabil menjadi semakin banyak dan kejahatannya semakin merajalela, terutama kepada wanita dan anak-anak. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman. Nah, itulah adik-adik kisah Nabi Idris alaihi salam melawan keturunan Qabil. Dari kisah tersebut ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus rajin belajar agar menjadi pandai. Dengan rajin belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga akan mudah dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, kita harus berani dalam melawan kejahatan. Meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, kita harus tetap berjuang menegakkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, kita harus pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran. Apapun tantangannya, sekuat apapun hambatan yang dihadapi, jika dalam kebenaran dan kebaikan, kita harus terus berjuang. Nah, alhamdulillah ya. Seru ya kisahnya tentang Nabi Idris ya. Nah, yuk sedikit kita ringkas ya. Mari sedikit rangkum tentang kisah Nabi Idris alaihissalam dan tadi kita saksikan bersama-sama. Jadi, Nabi Idris ternyata nama aslinya bukan Idris loh awalnya. Namanya adalah Nuh. Ya, Nuh atau Hanuh ya. Nabi Idris awalnya namanya adalah Nuh. Kenapa sih kok diganti Idris? Nah, kisahnya sebenarnya seperti ini. Nabi Idris alaihissalam dulu punya guru, yang gurunya juga seorang nabi ya, yang bernama dengan Nabi Syed. Nah, Nabi Syed ini melihat ya Nuh ini sangat rajin belajar, sangat giat belajar. Makanya akhirnya namanya diganti menjadi Idris. Nah, sampai dengan saat ini ya kita mengenal Nabi Idris alaihi salam. Kenapa? Ya, tadi kenapa diganti dari Idris? Idris itu artinya adalah anak yang rajin belajar ya. Nah, karena Nabi Idris alaihissalam ini rajin belajar, rajin menuntut ilmu, maka dia memiliki kepandaian ya, kepintaran. Salah satu kepandaian Nabi Idris adalah mampu menjinakkan kuda. Jadi kuda zaman dahulu itu liar kudanya. Ya, kudanya sangat liar. Kudanya tidak bisa tidak bisa dikendalikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Idris, bisa mengendalikan kuda. Nah, saat bisa mengendalikan kuda itulah Nabi Idris alaihissalam menggunakan kuda, memanfaatkan kuda itu untuk bepergian, untuk mengangkat barang-barang ya. Sampai akhirnya kaumnya semua melihat Nabi Idris alaihissalam. Wah, kenapa Nabi Idris bisa lebih cepat sampainya? Wah, kenapa Nabi Idris bisa membawa barang-barang begitu banyak? Wah, ternyata Nabi Idris menggunakan atau memanfaatkan kuda. Nah, yang kedua, Nabi Idris pandai membaca, dan Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Walaupun penanya tidak sama seperti sekarang ya, penanya tidak seperti pulpen, tapi mungkin penanya dari bulu ayam yang dicelupkan ke tinta atau cairan berwarna hitam ya. Nah, yang ketiga, Nabi Idris pandai memanah. Nah, dengan kepandaian dia memanah inilah ia bisa berburu hewan, bisa berburu binatang, sehingga bisa ya memanfaatkan hewan dan binatang itu untuk dikonsumsi, dan juga memanfaatkan kulit binatang itu untuk pakaian ya. Nah, ini yang hebatnya, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menjahit pakaian, dan dia orang yang pertama kali menggunakan pakaian yang berjahit, bisa menjahit pakaian ya. Karena satu kisah Nabi Idris mau menjahit pakaian yang banyak, akhirnya diberikan kepada orang-orang yang
tidak mampu. Subhanallah ya, sudah baik, pintar. Kemudian Nabi Idris juga gemar bersedekah. Yang kelima, Nabi Idris alaihissalam mampu menguasai bahasa lain. Ya, dalam kisahnya diceritakan Nabi Idris menguasai 7 bahasa. Subhanallah, luar biasa ya. Nabi Idris mampu menguasai 7 bahasa. Nah, anak-anak sekalian, ada nih satu gelar yang diberikan masyarakat ketika itu oleh gelar yang diberikan kaumnya kepada Nabi Idris. Ya, Nabi Idris juga disebut dengan Asadul Usud. Apa sih arti Asadul Usud? Asadul Usud artinya adalah singa dari segala singa. Waduh, hebat ya. Kenapa kok Nabi Idris diberikan gelar seperti itu? Ya, di kisahnya Nabi Idris ini adalah orang yang gagah berani, yang memerangi kebatilan-kebatilan, gagah berani memerangi keburukan. Dia berani mendakwahkan ajaran-ajaran Nabi Adam alaihissalam. Dia berani menyampaikan ajaran-ajaran Nabi Adam alaihi salam. Makanya dia disebut atau diberikan gelar yaitu Asadul Usud, singa dari segala singa. Nah, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Nah, untuk saat ini, untuk selanjutnya ya, nanti tugas kalian adalah kalian merangkum kisah Nabi Idris alaihi salam. Apa tugasnya? Ya, jadi jadi apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian merangkum tentang kisah Nabi Idris alaihi salam ya. Tulis di sebuah buku tulis ya. 1 lembar Pak Aris rasa cukup untuk menuliskan kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang penting poin-poin yang paling penting saja ya. Setelah itu nanti difoto seperti biasa, nanti Pak Aris kirimkan ya form untuk mengirimkan tugasnya ya. Ya anak sekalian ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai. Pak Aris mengucapkan terima kasih kalian telah menyaksikan video ini, kalian telah mengikuti pembelajaran ini. Tetap semangat. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.